Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang paham-paham filsafat pendidikan. Sebelumnya, apa itu filsafat pendidikan? Pasti kalian belum pada tahu kan? Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan sebagai filsafat negara menjadi asas filsafat pendidikan suatu masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya pembentukan dan pembinaan manusia menjadi warga negara yang berkualitas, utuh, dan baik. Di dalam filsafat pendidikan terdapat paham atau aliran yang terdiri dari progresivisme dan perennialisme. Saya akan menjelaskan tentang progresivisme. Progresivisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang pesat pada permulaan awal abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaruan pendidikan. Progresivisme dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal road to culture, yakni bersifat fleksibel, lentur, tidak kaku, toleran, dan bersifat terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi mengembangkan pengalaman. Aliran progresivisme mempunyai ciri utama yang mempercayai manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan dalam menghadapi dunia dan lingkungan hidupnya, mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang akan mengancam manusia itu sendiri. Selain itu, aliran ini memiliki sifat negatif yang kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoritas dan absolut dalam segala bentuk seperti terdapat dalam agama, moral, politik, dan ilmu pengetahuan. Tugas pendidikan menurut pragmatisme progresivisme, dengan kata lain manusia hendaknya mengaktualisasikan ide-idenya dalam kehidupan nyata, berpikir, dan berbuat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang progresivisme dan perkembangannya. Socrates mengajarkan bahwa pengetahuan merupakan kunci kebijakan yang baik sebagai pedoman bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Lalu, Protagoras sebagai sofis pernah mengajarkan bahwa kebenaran dan nilai-nilai bersifat relatif, yaitu tergantung pada waktu dan tempat. Banyak penyumbang pikiran dalam pengembangan progresivisme, di antaranya ada Francis Bacon. Ia menanamkan asas metode eksperimental atau metode ilmiah dalam pengetahuan alam, menjadi metode utama dalam filsafat pendidikan. Kemudian ada John Locke, dengan teori tentang asas kemerdekaan yang menghormati hak asasi atau kebebasan politik. Selanjutnya ada Rousseau. Ia meyakini kebaikan kodrat manusia yang berbuat baik dari lahir sebagai makhluk yang baik. Dan Immanuel Kant memuliakan martabat manusia dan menjunjung tinggi kepribadian manusia. Demokrasi juga sebagai keseimbangan dan kebebasan, serta kebersamaan dalam usaha mencari nilai-nilai kebenaran. Dengan kata lain, demokrasi adalah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang dilaksanakan dalam pergaulan sosial. Hasil pikiran itu benar jika pikiran itu berhasil dan mempunyai arti bagi sepemikir. Selanjutnya, kita akan bahas tentang progresivisme dan pendidikan modern. John Dewey, tokoh yang berpengaruh di Amerika Serikat melalui sekolah kerja yang ia dirikan, mempraktikkan pandangan-pandangan dalam dunia pendidikan. Pandangan tersebut mengenai kebebasan dan kemerdekaan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan dalam pembentukan warga negara yang demokratis. Progresivisme juga tidak menghendaki adanya mata pelajaran terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi. Misalnya, dalam bidang studi sejarah, keterampilan hal-hal yang bermanfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Praktik kerja di lapangan, laboratorium, bengkel, kebun merupakan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan dalam rangka terlaksananya learning by doing atau belajar untuk bekerja. Contoh aliran progresivisme dalam pendidikan yaitu penolakan pendidikan yang bersifat otoriter, menolak penekanan atas disiplin yang keras, menolak cara-cara belajar yang bersifat pasif, menolak konsep dan cara-cara pendidikan yang hanya berperan untuk mentransfer kebudayaan masyarakat kepada generasi muda, dan berbagai hal lainnya yang dipandang tidak berarti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata peren, yang diartikan sebagai abadi atau kekal.
dan berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, kepercayaan aliran perennialisme berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Perennialisme melihat akibat atau ujung dari kehidupan zaman modern yang telah timbul banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Aliran ini memberikan konsep jalan keluar regresivisme road to culture, yakni kembali atau mundur kepada kebudayaan masa lampau yang masih ideal. Karena itu, perennialisme masih memandang penting peranan pendidikan dalam proses mengembalikan keadaan manusia sekarang kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan teruji kehandalannya dalam menahan arus keterbelakangan kultural. Aliran ini memandang keadaan sekarang sebagai zaman yang ditimpa krisis kebudayaan karena kekacauan, kebingungan, dan kesimpang-siuran. Perennialisme berpendapat untuk mengatasi gangguan kebudayaan diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosio-kultural, intelektual, dan moral. Inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan perennialisme. Perkembangan prinsip-prinsip perennialisme banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dalam pokok pikirannya, Plato menguraikan ilmu pengetahuan dan nilai sebagai manifestasi dan hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif tersebut dalam semua aspek kehidupan. Contoh dari aliran perennialisme adalah tujuan hidup. Tujuan hidup yang akan berbeda antara satu dengan yang lainnya akan menjadi rintangan di masa sekarang, akan datang maupun di masa depan. Sebagaimana agar terwujudnya suatu keinginan dalam tujuan hidup tersebut, maka manusia akan melakukan berbagai macam hal agar tujuan hidup tersebut dapat dipenuhi.